Kita ke informasi yang terpopuler pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini, yaitu mutasi baru dari virus COVID-19, yaitu Delta Cron yang merupakan mutasi dari varian Omicron dan Delta dikabarkan tengah merebak di sejumlah negara khususnya di Amerika Serikat dan Eropa. Pimpinan teknis COVID-19 WHO, Maria Van Kerkhove mengonfirmasi adanya hibrida atau rekombinan varian Delta dan Omicron berdasarkan laporan dari para ilmuwan. Maria mengatakan bahwa meskipun tingkat deteksinya masih sangat rendah, banyak negara sedang mengawasi lebih lanjut terkait hibrida virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Delta Cron dikabarkan sudah menyebar di Inggris, di mana pada pekan lalu Badan Keamanan Kesehatan Inggris menyatakan sekitar 30 kasus telah terdeteksi di Inggris. Selain itu, WHO juga menyebut Delta Cron sudah menyebar di Prancis, Belanda, dan Denmark. Kasus yang sama juga ditemukan di Amerika Serikat dengan 2 infeksi. Sebelumnya, kabar mutasi Delta Cron ini sudah menyeruak ke publik sejak awal tahun. Seorang profesor ilmu biologis di Universitas Cyprus Leontios Kostrakis mengatakan ada tanda genetik seperti Omicron dalam genom Delta, sehingga atas temuan itu ia memberi nama Delta Cron. Namun, para ilmuwan saat itu menganalisis temuan Delta Cron kemungkinan besar merupakan kesalahan laboratorium dan bukan varian baru yang mengkhawatirkan global. Kita ke informasi berikutnya. Para menteri pertahanan negara-negara NATO dilaporkan akan segera mengadakan pertemuan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kehadiran fakta pertahanan itu di Eropa Timur pasca serangan Rusia ke Ukraina. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan beberapa skenario penguatan akan dibahas, termasuk penambahan pasukan reaksi NATO di kawasan dan juga penempatan alutsista. Sebelumnya negara-negara NATO telah bersuara terkait keamanannya pasca serangan Rusia ke Lviv, Ukraina. Lviv berjarak tidak jauh dari perbatasan Polandia yang notabene-nya merupakan anggota NATO. Selain Polandia, negara-negara anggota NATO di Baltik seperti Lituania, Latvia, dan Estonia juga menyuarakan kekhawatiran yang sama. Mereka menyebut ada kemungkinan besar serangan Rusia akan meluas ke wilayahnya. Apalagi mereka berbatasan langsung dengan Rusia dan sekutunya Belarus. Serangan Rusia ke Ukraina sendiri juga tidak terlepas dari peran NATO. Rusia melakukan aksi ini sebagai akibat dari dekatnya hubungan antara Kiev dengan Pakta Pertahanan yang menjadi rival Moskow itu. Rusia khawatir masuknya Ukraina ke NATO akan menjadi ancaman besar bagi keamanan nasionalnya. Sementara itu, memasuki hampir minggu ketiga serangan Rusia ke Ukraina, pertempuran sengit masih terjadi di beberapa kota negara itu. Informasi berikutnya dari dalam negeri, di mana rencana perusahaan teknologi GoTo, Gojek, Tokopedia untuk melantai di bursa saham tanah air tinggal selangkah lagi. Artinya, GoTo bakal menjadi perusahaan teknologi kedua yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia setelah Bukalapak pada Agustus tahun lalu. Dalam prospektus, GoTo menawarkan harga saham di kisaran Rp316 hingga Rp346 per unit saham, dengan proyeksi perolehan dana hingga Rp17,99 triliun yang tentu akan menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah Indonesia. Dalam proses IPO ini, GoTo akan melepas 52 miliar saham baru seri A, di mana jumlah tersebut akan mewakili 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan. Proses book building akan dilangsungkan mulai tanggal 15 hingga 21 Maret 2022. Setelah itu, masa penawaran umum perdana saham GoTo akan berlangsung pada 29 hingga 31 Maret 2022. Di masa ini, calon investor sudah bisa mengetahui harga saham final yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya, distribusi saham GoTo secara elektronik diperkirakan berlangsung 1 April mendatang dan diperkirakan pada 4 April saham GoTo akan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Kita ke informasi yang terakhir. Ternyata bukan hanya bantuan militer dan keuangan. Rusia juga dikabarkan telah meminta bantuan ke China berupa paket makanan militer yang tidak mudah rusak. Permintaan tersebut menggarisbawahi tantangan logistik dasar yang menurut para analis dan pejabat militer telah menghalangi kemajuan serangan Rusia di Ukraina. Pasalnya, beberapa laporan sumber menunjukkan pasukan Rusia sempat membobol toko kelontong untuk mencari makanan saat invasi berlangsung. Salah satu sumber menyatakan makanan menjadi permintaan Rusia yang mungkin bisa dipenuhi China karena hal itu diyakini tidak menjadi bantuan yang dinilai provokatif oleh Barat. Sebelumnya Amerika Serikat mengatakan memiliki informasi yang menunjukkan China mengungkapkan keterbukaan untuk memberi Rusia bantuan militer dan keuangan di tengah perang dengan Ukraina. Sementara itu Amerika Serikat juga terus-menerus mengingatkan China mengenai potensi dan konsekuensi pemberian bantuan terhadap Rusia, termasuk dalam pertemuan 7 jam antara perwakilan kedua negara itu di Roma. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.